Halo, selamat berjumpa kembali di segmen Sindo News 5. Dan hari ini sejumlah peristiwa penting mewarnai berita utama. Dari pondok pesantren yang kembali beraktivitas sampai uang triliunan rupiah yang dikembalikan ke negara. Ada juga pemeriksaan selebgram yang jadi tersangka dan teka-teki siapa pelatih timnas. Semua cerita hari ini bukan sekedar informasi, tapi cermin dinamika politik dan hukum yang terus bergerak. Segera saja kita mulai. Saya David Silahoy. Inilah Sindo News 5. Kita awali dari istana. Hari ini 20 Oktober 2025 tepat 1 tahun Presiden Prabowo Subianto menjalankan roda pemerintahan bersama Kabinet Merah Putih. Sejumlah program prioritas telah dijalankan dari penguatan ekonomi sampai perlindungan sosial. Meski belum semua rampung, arah kebijakan dinilai jelas menuju stabilitas dan kesejahteraan. Bakom RI mencatat 7 gebrakan ekonomi selama setahun ini. DHE untuk menaikkan devisa, penundaan kenaikan PPN, insentif mobil listrik, peluncuran bank emas, penyelamatan buruh Stritek, THR untuk driver ojek online ya, dan efisiensi anggaran APBN hingga 306 triliun rupiah. Dan langkah-langkah ini dianggap menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Pertanyaannya, di tengah tekanan global, apakah strategi ini cukup kuat untuk membangun kemandirian ekonomi atau masih perlu penyesuaian lagi di lapangan? Yang jelas 1 tahun pemerintahan, 7 gebrakan ekonomi dan 1 pesan utama. Pembangunan bukan sekedar janji, tapi bukti yang harus dirasakan masyarakat. 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 20 Oktober 2025 tercatat sejumlah kebijakan ekonomi besar telah dijalankan untuk memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakon RI mencatat sedikitnya 7 gebrakan strategis yang dilakukan pemerintahan Prabowo sepanjang tahun pertama kepemimpinannya. Langkah-langkah tersebut dinilai menyentuh langsung kehidupan rakyat, memperkuat daya beli, membuka lapangan pekerjaan, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. 7 gebrakan ekonomi pemerintahan Prabowo selama setahun ini diantaranya kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE dengan target peningkatan devisa sebesar 80 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Kedua adalah penundaan kenaikan PPN 12% untuk menjaga daya beli masyarakat. Yang ketiga, insentif untuk mobil listrik dan hybrid dalam upaya mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan. Gebrakan yang keempat, peluncuran Bank Emas Nasional atau Bullion Bank pertama di Indonesia yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 1,6%. Kelima, penyelamatan buruh Stritek pasca pilot. Dan yang keenam, insentif THR untuk driver ojek online untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja lepas. Dan gebrakan yang ketujuh adalah efisiensi anggaran APBN di mana hingga saat ini pemerintah berhasil menghemat sekitar 306,9 triliun rupiah. Langkah-langkah ekonomi tersebut menunjukkan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, stabilitas nasional, dan kemandirian ekonomi di tengah tekanan global. Dari Jakarta, Senin pagi 20 Oktober 2025, Kejaksaan Agung resmi menyerahkan uang hasil kasus korupsi CPO sebesar 13 triliun rupiah ke negara. Penyerahan dilakukan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Uang ini merupakan pengembalian kerugian negara dari 3 korporasi besar. Ada Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Hijau Group. Sebagian dari 13 triliun rupiah ini bahkan dipajang di lobi utama Kejagung. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dana ini dengan jumlah itu bisa dipakai untuk renovasi 8.000 lebih sekolah atau membangun 600 desa nelayan dan sama ya membantu 5 juta keluarga nelayan. Wow. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi awal dari era baru penindakan korupsi yang lebih tegas dan terukur? Atau sekedar momen seremonial yang kemudian besok-besok dilupakan?
Yang jelas, penyerahan 13 triliun rupiah ini adalah langkah nyata bahwa negara tidak boleh kalah dari mafia ekspor dan hukum harus berpihak pada rakyat. Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus oleh negara. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Kita ke kasus selebgram ini. Selebgram Lisa Mariana yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pada hari ini. Namun Lisa dipastikan tidak hadir. Kuasa hukumnya menyatakan kliennya berhalangan karena kondisi kesehatan. Nah, pemeriksaan ini seharusnya menjadi momen penting dalam proses hukum yang sedang berjalan. Lisa dijerat pasal 310 dan 311 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara. Pihak Barreskrim telah menerima permohonan penjadwalan ulang dan dijadwalkan akan dipanggil kembali pada pekan depan. Nah, kembali jadi pertanyaannya, apakah penundaan ini akan mempengaruhi proses penegakan hukum? Atau justru memunculkan kesan adanya celah di dalam sistem yang kemudian akan dimanfaatkan begitu oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, yang jelas, publik menanti transparansi dan konsistensi. Bahwa hukum harus berjalan tanpa pandang status atau popularitas. Nah, kini kita bergeser ke Jawa Timur dari Sidoarjo. Setelah 19 hari terhenti akibat tragedi robohnya musola Pondok Pesantren Al-Kozini, akhirnya kembali dibuka untuk aktivitas belajar mengajar. Para santri mulai kembali ke pondok, khususnya yang berada di jenjang kuliah, aliyah, dan sanawiyah. Untuk sementara, kegiatan dipusatkan di kampus 2 mengingat Kompleks Putra masih dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Pihak Ponpes telah menyiapkan ruangan untuk belajar, penginapan, dan juga fasilitas penunjang lainnya. Langkah ini dinilai sebagai upaya pemulihan baik secara fisik maupun psikologis. Pertanyaannya, apakah pembukaan kembali ini akan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan tradisional? Yang jelas, kembali berjalannya pesantren ini adalah simbol keteguhan bahwa pendidikan tak boleh terhenti meski dilanda duka. Kita doakan ya, semoga proses pembelajaran berjalan lancar dan keamanan santri selalu terjaga. Untuk sementara penampungan selama masih ada polis lain, kita gunakan di kampus 2, sudah kita hitung dengan jumlah calon santri yang akan kembali, insya Allah sudah bisa. Kita geser ke dunia sepak bola. Hari ini 20 Oktober 2025, publik menanti pengumuman besar dari Louis van Gaal. Pelatih legenda asal Belanda ini dikabarkan akan mengungkap sesuatu yang penting. Dan isu terkuatnya, ia akan resmi melatih timnas Indonesia. Rumor ini sudah berhembus sejak pekan lalu setelah PSSI mengakhiri kontrak dengan Patrick Kluivert pada 16 Oktober. Dan hari ini PSSI dijadwalkan nama Van Gaal menguat didukung oleh isyarat dari media Spanyol dan juga Inggris. Pertanyaannya, apakah Van Gaal akan membawa timnas ke level yang lebih tinggi? Atau ini hanya bagian dari spekulasi yang kemudian belum final? Yang jelas, publik sudah nggak sabar menanti jawaban. Dan timnas butuh arah baru setelah kemarin gagal di kualifikasi Piala Dunia. Ya, dan pemirsa, itulah tadi 5 cerita hari ini. Dari Ponpes yang kembali hidup sampai 13 triliun rupiah yang kembali ke kas negara. Dari pelatih timnas yang masih misteri sampai tersangka yang belum hadir di Barreskrim.
Semua berita punya benang merah tentang komitmen, kemudian transparansi dan harapan publik yang tidak pernah padam. Terima kasih sudah menyimak Sindo 5 dan ingat di balik setiap berita selalu ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Sampai jumpa.